Ya. Kenapa kan sebelum jadi kepala sekolah jadi guru dulu nih? Iya. Kenapa Ustazah Erni memilih menjadi guru? Nah, fun fact-nya justru Ustazah tidak memilih menjadi guru. Justru profesi guru lah yang memilih Ustazah. Gimana tuh ceritanya? Jadi Ustazah latar belakang pendidikannya sarjana pertanian, bukan sarjana pendidikan. Nah, tapi pada saat Ustazah pindah ke Bima dari Mataram, itu Yayasan Taun melihat Ustazah dan langsung meminta Ustazah menjadi kepala sekolah sekaligus guru. Nah itu, tapi Ustazah justru sangat bersyukur sekali menjadi guru, karena guru itu adalah pembentuk generasi bangsa ya. Jadi dengan pendidikanlah fondasi sebuah bangsa itu bisa terbentuk seperti itu. Dan Ustazah juga pada dasarnya sangat senang sekali belajar, karena menurut Ustazah dengan kita rajin belajar, suka belajar itu menyebabkan kita di masa depan nanti kehidupan kita anak-anak itu jadi lebih mudah, karena kita udah tahu kan, kita mempelajari banyak hal, dan banyak hal itu yang kita pelajari tersebut adalah modal kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita, gitu. Seperti itu ya sayang ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, Ustazah Erni, apa sih program sekolah kita ke depan dan kenapa orang-orang harus daftarin anaknya ke sini? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, SDIT Insan Kamil ini berdasarkan visinya ada 4 program ya. Yang pertama, kita ingin mewujudkan generasi robani ya. Generasi robani itu adalah generasi yang soleh-solehah dan cerdas seperti itu. Nah, sehingga di situ ada program yang kita sebut budaya karamataho, yaitu budaya membentuk akhlak mulia. Kemudian yang kedua itu inovatif. Inovatif ini dengan zaman era globalisasi ini dibutuhkan banyak sekali ide-ide baru ya, kreativitas dari kita, sehingga kita di SDIT Insan Kamil membentuk pola belajar yang inovatif dan kreatif. Kemudian peduli di sini peduli terhadap dirinya, kita ingin mewujudkan anak-anak yang peduli terhadap dirinya, lingkungannya, dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga kita ada program Karaso ya, Kamina, Karawi, Karaso. Di situ ada gotong royong, pengolahan sampah. Kemudian peduli terhadap lingkungan, kita ada program Rumah Kasimpa, Rumah Edukasi Sampah. Nah, di situ anak-anak diajarkan untuk mengolah sampah menjadi barang yang lebih baik. Kemudian peduli terhadap orang lain atau masyarakat di sekitarnya, kita ada selalu memberikan sumbangan ya di hari Ramadan, misalnya berbagi ya, berbagi di bulan Ramadan, kemudian di kurban ya, Idul Kurban, kemudian jika ada bencana kita pun berbagi. Dan yang terakhir wawasan global. Nah, walaupun kita berada di kota yang tidak besar, tapi kita juga ingin mengajarkan anak-anak kita kemampuan belajar komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga pada suatu saat nanti jika mengakses hal-hal di luar Indonesia itu bisa seperti itu. Dan kenapa orang tua harus mendaftarkan di sini ya? Nah, karena SDIT Insan Kamil memiliki 2 kurikulum sekaligus ya, yaitu kurikulum nasional di bawah Kemendikbud dan kurikulum sekolah Islam terbaru. Karena dengan 2 kurikulum inilah kita ingin membentuk siswa-siswi yang soleh-solehah dan cerdas, serta memiliki adab dan akhlak yang mulia seperti itu. Karena di zaman ini, di era ini, kita membutuhkan anak-anak yang cerdas tapi juga berakhlak atau memiliki adab yang baik, sehingga bisa menjadi fondasi bagi masyarakat peradaban yang lebih baik seperti itu. Oh iya, Ustazah Erni, kapan nih dibuka pendaftaran ini agar Sobat Ika bisa bergabung di sini? Nah, betul. Nah, karena ini sudah tahun ajaran baru lagi menjelang ya, tahun ajaran baru 2026-2027, maka SDIT Insan Kamil pun kembali membuka pendaftaran siswa baru ya. Yang gelombang pertama udah selesai nih kakak. Sekarang kita masuk gelombang kedua nih, bulan April hingga Juni ya. Nah, seperti itu. Untuk itu, bagi orang tua yang ingin
memberikan anaknya bekal pendidikan agama dan akhlak sejak dini yang nanti akan bermanfaat di kehidupannya kelak, itu segera mendaftar agar tidak kekurangan atau tidak mendapatkan kuota ya, harus segera daftar karena kuotanya terbatas gitu. Seperti itu. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar ya.